Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari Quran hadis yang berjudul Menggapai Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sikap Dermawan dan Menghindari Kikir. Kita masih di bab 3. Sifat Allah adalah sifat pemurah. Oleh karena itu kita diajarkan untuk bisa yaitu menjalankan sifat pemurah dan untuk bisa menjauhi kikir. Pemurah atau bisa disebut dengan kata lain dermawan, yang suka memberi. Sedangkan kikir adalah sifat bakhil atau bisa juga dikatakan pelit. Orang yang pelit itu biasanya akan sulit. Ada kata lain, orang yang pelit itu jauh dengan Allah, jauh dengan surga, juga jauh dengan manusia, tapi dekat dengan neraka. Itu adalah sifat kikir atau pelit. Oleh karena itu supaya kita itu dekat dengan Allah, kita bisa mempunyai sifat yaitu pemurah atau dermawan. Orang yang dermawan itu akan selalu disayang oleh orang, dan Allah juga suka kepada itu sifat dermawan, karena dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang dermawan itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Oleh karena itu kita belajar untuk bisa menjadi orang yang dermawan. Yaitu disebutkan dalam surat Al-Lail, yaitu ayat 1 sampai 11 yang berbunyi wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man aqwa wa taqwa wa saddaqa bil husna
Fasal yassiru lisra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna wasal yassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza tawadda. Anak-anak mengerti artinya? Siapa yang tahu? Coba sama arti dari surat Al-Lail tadi. Bacakan. Demi malam akan gelap seperti dalam tubuhnya yang siang. 2. Dan siang akan gelap terang benderang. 3. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. 4. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. 5. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. 6. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik dalam surga. 7. Maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 8. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. 9. Serta mendustakan pahala terbaik. 10. Maka telah kami akan menyiapkan baginya jalan yang tepat. 11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Nah, bisa diketahui bahwa orang yang dermawan atau yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yakni dia akan mendapatkan tempat surga. Oleh karena itu orang yang bakhil, yang dia kalau tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah, membelanjakan di jalan Allah, maka dia akan sukar, yaitu urusannya, dan hartanya tidak bisa bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi semacam itu orang yang pikir itu nanti hartanya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu kita jangan sampai mempunyai sifat pikir, karena sifat pikir termasuk sifat yang tercela. Baiklah, di sini adalah tentang kasus, ya. Banyak orang yang mengaku seorang muslim dan diberi kelebihan harta yang melimpah. Mereka mempunyai sifat pemurah, namun sifat pemurah tersebut hanya didasari oleh rasa kasihan pada yang sesama aja. 2. Pak Hendrawan, seorang saudagar muslim yang kaya, namun pada saat ada kegiatan sosial untuk berbagi dengan membantu orang fakir miskin, ia tidak mempunyai kepedulian, bahkan menyalahkan bahwa mereka yang miskin itu karena malas bekerja. Sekarang dari 2 kasus tersebut, bagaimana menurut pendapatmu? Coba Pak, menurut pendapatmu bagaimana 2 kasus? Yang pertama tadi, semakin banyak orang yang mengaku seorang muslim dan diberi kelebihan harta yang melimpah. Mereka mempunyai sifat pemurah, namun sifat pemurah tersebut hanya didasari oleh rasa kasihan pada yang sesama saja. Untuk kasus pertamanya, kenapa? Menurut pendapatmu? Siapa yang tahu? Untuk kasus pertama, dia memberikan dengan rasa kasihan pada sesamanya saja. Coba. Ya, 3 gimana 3?
mereka mempunyai sifat pemurah, namun sifat pemurah tersebut hanya didasari oleh rasa kasihan dan pada yang sesama saja. Maksudnya mungkin kalau memberikan itu pada orang yang disenangi saja. Bagaimana menurut pendapatmu? Kurang baik ya, kurang baik. Karena kita kalau orang yang dermawan nggak akan memilih, ya. Memangnya orang tersebut harus dibantu menurut aturan ini, itulah yang namanya sifat dermawan. Karena orang yang dermawan nggak akan mengharapkan kembaliannya. Karena yang akan membalas Allah sendiri. Terus kasus yang kedua, Pak Hendrawan seorang saudagar muslim yang kaya, namun pada saat ada kegiatan sosial untuk berbagi dengan membantu orang fakir miskin, dia tidak mempunyai kepedulian, bahkan menyalahkan bahwa mereka yang miskin itu karena malas bekerja. Jadi bagaimana menurut pendapat? Coba. Gimana? Ada yang tahu? Itu pada kasus itu intinya Pak Indrawan seorang saudagar, ya. Maksudnya sifatnya termasuk sifat apa itu? Nggak memberi itu apa? Tidak baik. Selain itu yang di sini istilahnya apa ya? Pelit atau kikir, bakhil. Berarti Pak Indrawan di sini kedudukannya adalah orang yang bakhil. Karena itu kita harus diperhatikan tentang kasus tersebut supaya kita mendapat pelajarannya bahwa sebenarnya sifat kikir itu adalah sifat yang tercela. Oleh karena itu kita jangan sampai melakukannya. Kita belajar untuk menjadi orang yang dermawan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah yang berbunyi, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man naqashat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdun bi 'abdi illa 'izza wa ma tawadda'a ahadullahi illa rawallahi 'azza wa jalla." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah itu menambahkan seorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seorang itu merendahkan diri karena mengharap keridhaan Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi semacam itu. Ketika orang itu berbuat baik, bukan berarti itu untuk Allah, bukan berarti untuk meninggikan derajat Allah. Tetapi tatkala orang itu berbuat buruk atau maksiat dan lain sebagainya, atau merendahkan diri, itu bukan berarti Allah itu akan rendah derajatnya, tetapi tetap saja bahwa Allah Maha Kuasa. Oleh karena itu dalam kandungan surat Al-Lail, ya tadi yang hadis Nabi bahwa kita itu dianjurkan menjadi orang yang dermawan, dan jangan sampai kita menjadi orang yang kikir atau bakhil, karena kita sudah tahu bahwa orang yang
dermawan, orang yang akan mendapat rahmat dari Allah dan akan mendapatkan surga. Dan apabila kita menjadi orang yang kikir atau bakhil, maka akan sulit apa itu urusannya, dan harta bendanya tidak akan bisa menyelamatkan dirinya apabila apa itu binasa. Ya, tentang itu. Baiklah, teman sekalian, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa berbuat yaitu dermawan untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, seperti biasanya, mari kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.